Perkenalkan, nama saya Niwayan Arya Sudiani dari kelas 7F, nomor absen 30. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Wilayati Setiawan, nomor absen 16, kelas 7F. Om Swastiastu, nama Hamid Kusma pertama, nomor absen 34, kelas 7F. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama adalah satu kerjaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dengan satu orang. Dengan melakukan kegiatan kerjasama akan mempersingkat waktu dalam mengerjakan suatu. Satu, pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu mitra manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, kerjasama memiliki satu dimensi yang cukup luas dalam kehidupan manusia, baik dalam tujuan positif ataupun tujuan negatif. Hal tersebut mencakup dalam hal apa, kapan, bagaimana, dan di mana. Seseorang harus melakukan suatu kerjasama dengan orang lain akan tergantung pada tingkat kompleksitas dan kemajuan dari sumber daya manusia tersebut. 2. Faktor yang mempengaruhi kerjasama. A. Orientasi individu. Kepentingan individu dapat dipenuhi jika memiliki hubungan dan kerjasama dengan orang lain. B. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan antara orang yang lain dapat membutuhkan kerjasama. Hubungan timbal balik inilah yang membutuhkan suatu kerjasama. C. Komunikasi. Komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun C. Komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Manfaat kerjasama. Kegiatan kerjasama memiliki berbagai peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun kehidupan bersama. Berikut ini arti penting dan manfaat kerjasama. A. Muhammad Jafar Al-Fassah, tahun 2000. Muhammad Jafar Al-Fassah mengungkapkan bahwa manfaat kerjasama dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat produktivitas, yang memiliki arti dapat meningkatkan produktivitas dari pekerjaan. 2. Manfaat efisiensi, yang memiliki arti dapat menghasilkan sebagai cara kerja yang hemat dan dapat menunjukkan suatu keadaan yang menguntungkan. 3. Manfaat jaminan kualitas, yang memiliki arti bahwa kualitas dan kontinuitas dari kerjasama akan dicapai. Juga manfaat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. 4. Manfaat dalam risiko, termaksud risiko dalam hal pengelolaan usaha ditanggung bersama antara pihak yang melakukan kerjasama, sehingga risiko yang ditanggung setiap pihak menjadi berkurang dan lebih ringan. B. Haji Kusnadi, tahun 2003. Haji Kusnadi mengungkapkan bahwa manfaat kerjasama dapat dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut. 1. Mendorong terciptanya sinergi. 2. Mendorong persaingan dalam mencapai tujuan. 3. Mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan. Berikut manfaat kerjasama yang dapat kita rasakan. 1. Manfaat kerjasama bagi individu. 2. Manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. 3. Manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat. 4. Manfaat kerjasama di lingkungan bangsa dan negara. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kerjasama dalam bidang politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat, Pancasila. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi sebagai pantulan dan semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hikmat kebijaksanaan, merefleksikan tujuan sebagai. Pada bagian B adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat dapat menggunakan sistem atau prinsip saling membantu dalam suatu suasana atau keadaan demokrasi ekonomi. Hal tersebut
dilakukan untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam kehidupan ekonomi juga ditegaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pada pasal pertama adalah pasal 23A. Dalam pasal ini menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memangsa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak yang diambil digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib pajak secara gotong royong untuk biaya berbagai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Kedua adalah pasal 33 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Isi sependapat dengan ucap Muhammad Hatta yang menjelaskan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sangat identik dengan saka guru ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh dari wujud ekonomi kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan pasal tersebut yaitu adanya koperasi. Merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota yang setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1990. Koperasi memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah demokrasi ekonomi, yang ketiga adalah dasar persamaan, yang C adalah kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan negara. Kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada pasal 30 ayat 1, yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 23 ayat 3 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mewujudkan pertahanan keamanan negara merupakan sikap atau perilaku dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. D. Kerjasama dalam bidang agama. Kerjasama antar umat beragama dan berbagai bidang hidup dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Berikut ciri-ciri terwujudnya kerjasama antar beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Ciri-ciri terwujudnya kerjasama antar beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Sikap saling menghormati antar umat seagama dan berbeda agama. 2. Sikap saling menghormati antar lembaga keagamaan yang seagama dan yang berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban berumat agama.